Kita mulai ya untuk Tata dan Pustaka minggu ke-10 hari ini. Saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat hari ini. Sesuai dengan kontrak kuliah dan RTS, untuk minggu ke-10 ini kita belajar mengenai mengakses sumber daya statistik resmi dan menjelaskan metode pemerolehan data pada survei skala besar. Jadi, ini kita sudah berada pada ranah yang berbeda lagi, karena kita dari judulnya, mengakses sumber data statistik resmi, itu artinya kita berhubungan dengan data sekunder. Untuk pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, itu kita membahas tentang data primer. Jadi mungkin sudah dijelaskan juga ya oleh dosen sebelum UTS kemarin, mengenai apa itu data primer dan sekunder, kemudian apa kelebihan dan kekurangannya. Kalau data primer, seperti yang kita tahu kan, data itu merupakan data hasil olahan kita langsung. Jadi ketika kita melakukan penelitian, itu kita benar-benar melakukan observasi, benar-benar melakukan pengolahan datanya langsung, jadi mencatat satu persatu, melakukan simulasi untuk mendapatkan log data, itu juga salah satu untuk mendapatkan data primer. Jadi datanya itu betul-betul data yang berasal dari kita sebagai peneliti. Sedangkan untuk hari ini, dan mungkin beberapa pertemuan ke depan ya, karena kita sudah mengarah kepada pustaka, tidak lagi murni mengolah data, itu kita belajar tentang data sekunder. Jadi data sekunder itu apa sih? Apakah boleh digunakan ketika kita mengerjakan proyek, penelitian, bahkan nanti tugas akhir misalnya seperti itu. Untuk data sekunder, bedanya dengan data primer, jadi kita tidak langsung menggunakan data yang murni kita ambil dari lapangan. Entah itu wawancara, observasi, survei ke lapangan langsung, mengambil foto-foto yang kemudian nanti foto-fotonya itu diolah, tapi kita mengakses sumber data pihak ketiga seperti itu, yang menyediakan data bebas, open data untuk publik, yang datanya itu kita ambil sebagai acuan. Bisa kita ambil sebagai acuan sebagai landasan kita, oh ternyata kalau misalnya mau meneliti ini, maka paling tidak datanya harus seperti ini, variabelnya apa saja, butuh berapa banyak data, datanya itu data wide data kah atau long data kah, yang seperti itu. Atau bisa juga kita gunakan data sekunder ini untuk mempermudah kita mendapatkan data tersebut. Jadi misalkan datanya itu kita kalau ingin meneliti sendiri itu relatif lama waktunya. Kemudian kita gunakan data sekunder yang sudah disediakan oleh pihak ketiga, kita olah sehingga memangkas waktu untuk mengolah dan mempersiapkan data sebelum akhirnya kita gunakan metode, evaluasi, laporan, dan sebagainya. Jadi tergantung tim peneliti itu mau menggunakan data sekunder ini sebagai apa. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan melihat apa saja sih sumber-sumber data yang biasanya berupa website publik, yang datanya itu bisa kita ambil, kemudian kita lihat bagaimana contoh data-data yang ada pada sumber data tersebut. Jadi ini mix, karena data dan pustaka ini kalian kuliahnya mix ya, maka untuk sumber data statistiknya juga mix, jadi ada yang ke arah kesehatan, ada yang ke arah kependudukan, ekonomi, kemudian ada juga yang mengarah ke data-data pariwisata, ada juga data yang mengarah ke pendidikan dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa contoh sumber data dari data sekunder yang dapat nanti kalian pakai, kalian kunjungi websitenya, kemudian kalian pakai, kemudian setelah melihat datanya mungkin kepikiran, oh kalau misalnya saya mau buat aplikasi seperti ini, bagaimana ya? Apakah memungkinkan? Kemudian kalau saya ingin mengetahui hal ini dari data ini, sepertinya bisa. Kemudian nanti kalian bisa, ini kan dekat-dekat mau PKM ya, pengumpulan proposal. Nah, mungkin yang masih stuck dengan dari mana saya bisa dapat datanya, kemudian bagaimana bentuk variabel, survei, dan segala macamnya, mungkin bisa menggunakan salah satu sumber data
statistik yang akan kita bahas pada minggu ini. Ini adalah beberapa sumber data sekunder yang biasanya kita gunakan dari peneliti di berbagai bidang keilmuan. Contohnya Indonesian Family Life Survey atau IFLS biasanya sebutannya, kemudian Demographic Health Survey DHS atau SDKI, kemudian Big Data BPJS Indonesia, kemudian Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga SIDUGA, kemudian data Bank Dunia, data WHO, data BPS Badan Pusat Statistik, data IHME, Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas, Riset Fasilitas Kesehatan Rifaskes, Satu Data Indonesia, ini milik pemerintah Indonesia yang khusus untuk menyediakan data-data terbuka. Walaupun sebetulnya kalau menurut saya variabel-variabel yang disediakan tidak begitu lengkap, tapi cukup representatif untuk melanjutkan ke step berikutnya. Jadi dasarnya kita itu sudah ada pada Satu Data Indonesia ini. Kemudian statistik portal data terbuka Jakarta, ini khusus untuk wilayah Jakarta. Jadi bagaimana pemerintahan Jakarta, kemudian kita bisa lihat contohnya yang kemarin sempat saya olah dengan menggunakan statistik portal data terbuka Jakarta ini mengenai pariwisata Jakarta. Jadi saya melihat bagaimana sebaran, apakah naik atau turun, trennya seperti itu ya, dari tahun 2020 pada saat COVID, dari bulan Januari sampai Desember. Jadi ini disediakan datanya oleh Jakarta dari bulan Januari sampai Desember 2020, kemudian kita bisa melihat daerah wisata mana yang masih dikunjungi oleh pengunjung, daerah wisata mana yang tidak ada sama sekali pengunjungnya, ini juga tersedia pada statistik portal data terbuka Jakarta ini. Jadi kita tinggal membuatkan programnya, membuatkan desain antarmuka atau user interface-nya, kemudian nanti dengan bantuan metode algoritma dan sebagainya itu nanti akan terlihat, oh ternyata daerah ini atau tempat wisata ini di Jakarta yang masih ada pengunjungnya selama pandemi COVID-19, baik itu wisatawan mancanegara maupun domestik, kira-kira seperti itu. Jadi untuk sumber-sumber di sini itu silahkan bisa mungkin sembari mendengarkan saya, kalian bisa coba membuka salah satu atau beberapa dari sumber data sekunder ini untuk melihat bagaimana sih bentuk data yang mereka sediakan untuk para peneliti atau yang tertarik untuk membuat proyek yang berkaitan dengan entah itu kependudukan, BPJS, kesehatan, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari website Indonesian Family Life Survey. Jadi ini ya linknya, jadi nanti tinggal kalian klik, kemudian akan diarahkan ke browser untuk melihat seperti apa tampilannya. Kira-kira seperti ini ya. Jadi tidak hanya Indonesia, tapi juga ada Malaysia, kemudian Guatemala, dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa lihat apa sih yang bisa digunakan public use data, artinya datanya itu sifatnya publik, tidak ada yang bersifat rahasia. Karena kalau misalnya ada concern, ethic concern, itu akan sulit ya untuk dipublikasikan pada website yang bisa diakses oleh publik, karena butuh persetujuan seperti mungkin yang dari kedokteran atau yang dari kedokteran gigi dan sebagainya, itu butuh persyaratan yang lebih rumit ya daripada yang lain. Jadi mungkin tidak semuanya ada atau available di website tersebut. Jadi disesuaikan saja. Untuk IFLS ini adalah ongoing longitudinal survey di Indonesia. Jadi untuk yang belum tahu longitudinal itu apa, kalau penelitian longitudinal itu disebut penelitian longitudinal itu kalau penelitiannya itu bersifat ke arah sosial, karena ini juga ya family kan, tentang keluarga, yang biasanya membandingkan subjek penelitian tersebut. Jadi bagaimana sih perubahan subjek yang diteliti terhadap periode waktu. Jadi periodenya itu tidak hanya satu periode, tapi dari periode ke periode. Jadi bisa terlihat bagaimana sih perubahan pada saat periode hari ini, misalnya sekarang gitu ya, dengan periode lalu, atau bagaimana nanti kira-kira memprediksi bagaimana periode yang akan datang.
Jadi untuk penelitian longitudinal itu biasanya digunakan dalam jangka panjang. Jadi tidak bisa hanya 3 bulan saja datanya diambil. Kemudian 3 bulan sebelumnya dan 3 bulan setelahnya itu tidak digunakan, itu jarang sekali untuk penelitian longitudinal. Jadi di sini memang IFLS ini karena dia berkaitan dengan Indonesian Family ya, jadi memang penelitiannya itu jangka panjang dan butuh waktu yang lama. Jadi kalau misalnya kita sebagai peneliti ingin mencoba mendapatkan datanya sendiri, mandiri, itu bisa-bisa untuk mengumpulkan data saja butuh 3-6 bulan. Jadi memang cukup banyak, cukup kompleks, dan tidak mudah karena banyak faktor, banyak variabel, banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika kita berbicara tentang Indonesia Family. Jadi salah satu langkah termudah adalah menggunakan bantuan sumber data sekunder IFLS ini untuk yang ingin melakukan penelitian seputar kehidupan keluarga di Indonesia, kira-kira gitu. Jadi di sini untuk IFLS itu ada 13 provinsi di Indonesia yang terekam di websitenya yang disediakan publik. Jadi tidak semuanya ya, saya rasa, karena kan di Indonesia ada 34 provinsi. Semoga belum berubah ya. Itu kalau untuk IFLS sejauh yang ada di websitenya itu ada 13 yang sudah masuk ke database terbukanya. Jadi bukan berarti sisa provinsi itu tidak ada yang meneliti, tapi masih berbenturan dengan etis. Jadi kan kalau peneliti itu ada etisnya ya, jadi apakah boleh dipublis, apakah boleh untuk diketahui oleh orang banyak, kalau tidak maka data itu tidak bisa dibuka ke publik. Jadi bukan berarti hanya 13, yang lainnya yang ingin saya teliti misalkan, itu tidak tersedia. Bisa jadi sudah tersedia, tapi masih terhalang oleh entah mungkin kesepakatan dengan pemerintah daerah, entah mungkin berbenturan dengan realita yang ada, misalnya yang kita ketahui secara umum itu baik, ternyata kondisinya setelah diteliti itu tidak baik. Nah, untuk mengantisipasi penilaian ataupun apalah seperti itu ya, ada hal-hal yang mungkin berdampak atau terpengaruh nanti dengan publikasi data tersebut, maka belum dipublikasikan. Jadi untuk sementara di IFLS itu untuk Indonesia ada 13. Jadi kan IFLS itu tidak hanya Indonesia ya yang dipublikasikan datanya atau data sekundernya itu tidak hanya 13 provinsi di Indonesia. Jadi seperti tadi kita bisa lihat ada ini ya, Malaysia, ada Guatemala, dan lain-lain. Jadi ada banyak negara yang sudah dipublikasikan di IFLS itu. Kemudian ada juga yang lainnya, sumber data sekunder lainnya itu ada DHS. Jadi ini memang mereka turun langsung, jadi ada pengumpul data sebutannya. Kalau tim peneliti itu kan banyak ya job desk-nya. Salah satunya adalah pengumpul data. Pengumpul data ini mereka yang turun langsung ke lapangan, kemudian melakukan wawancara, melakukan observasi, kemudian nanti melaporkan. Nah, nanti tim selanjutnya yang bertugas untuk mengolah data, memvisualisasi data, itu melakukan tugas atau melanjutkan tugas dari si pengumpul data. Jadi untuk DHS ini berkaitan dengan demografi dan kesehatan. Jadi bagaimana sih daerah atau negara yang demografinya seperti ini, bagaimana kesehatannya. Kemudian ternyata dari sampel yang diambil mungkin yang kesehatannya baik, mungkin yang tinggal di demografi seperti ini, X, Y, Z, misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa variabel yang muncul ketika survei tersebut sudah selesai dilakukan. Nah, ini salah satu tempat kita mengambil data sebagai peneliti adalah DHS. Seperti ini ya, jadi DHS itu untuk mengumpulkan dan terkait dengan penggunaan data, evaluasi populasi, kesehatan, nutrisi, mungkin ini yang dari gizi atau kesehatan masyarakat bisa menggunakan ini sebagai salah satu sumber data sekundernya. Jadi bisa dilihat
apa saja variabel yang digunakan, kemudian nanti mungkin ketika ingin menerjemahkan data sekunder ini, variabelnya ke Indonesia sendiri, nanti mungkin daerah Jawa Timur gitu ya, nutrisinya seperti apa. Kita bisa survei langsung ke puskesmas-puskesmas yang ada di Jawa Timur. Jadi nanti variabelnya itu mengikuti variabel yang sudah disediakan oleh DHS ini, kemudian kita implementasikan untuk daerah Jawa Timur. Jadi itu tadi seperti yang saya sampaikan, kalau data sekunder ini bisa digunakan bermacam-macam tergantung dari tim penelitinya. Bisa jadi acuan atau bisa juga langsung mengolah dengan menambahkan beberapa variabel baru tergantung dari region atau daerah yang sedang diteliti. Kira-kira begitu. Ini untuk masih DHS ya, jadi ini terlihat ada demografinya, kemudian ada HIV, HIV untuk yang ditandai merah, yang belum ada merahnya berarti belum ada di bank datanya DHS. Kemudian malaria yang bentukan seperti ini, kemudian yang ini SPA. SPA itu untuk yang belum tahu, itu semacam penilaian penyediaan layanan. Itu apakah kondisinya sudah bagus di negara tersebut atau di region tersebut, atau belum maksimal, dan lain-lain. Jadi silahkan kunjungi websitenya, dilihat DHS ini datanya seperti apa. Kalau misalnya bisa di-download, tadi saya lihat DHS ini saya belum menemukan di mana untuk mendownload datanya. Mungkin perlu sign up dulu mungkin ya untuk mendapatkan file Excel datanya. Tapi yang lainnya seperti FLS tadi ada, bisa di-download. Kemudian data Jakarta bisa di-download, satu data Indonesia itu juga bisa di-download untuk datanya. Jadi bahkan dalam bentuk Excel atau dalam bentuk data dalam bentuk Python yang nantinya bisa diolah langsung dengan membuat programnya. Bisa di Google Colab, bisa di platform Python-nya sendiri seperti Anaconda dan sebagainya. Jadi untuk DHS, ini salah satunya ya, ada demografi dan health survey. Jadi kalau di Indonesia itu dikenal dengan Survei Demografi Kesehatan Indonesia atau SDKI. Kemudian malaria, indikator, jadi apa saja indikator-indikator penyebab malaria. Jadi nanti bisa bagaimana sih cara kita untuk mengatasi atau membatasi atau preventif ya istilahnya untuk mengatasi malaria. Kemudian untuk penilaian penyediaan layanan juga begitu, facility, service, dan sebagainya itu bagaimana di daerah, negara, ataupun region tersebut. Perbedaan dengan satu benua mungkin dengan benua yang lain terhadap SPA itu juga memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Nah ini untuk DHS survei, jadi seperti ini ya, ini adalah hasil ketika mereka turun ke lapangan, kemudian punya catatan kecil atau seperti pocketbook atau yang sudah di print ya, jadi nanti mereka menyebarkan itu untuk diisi oleh yang menjadi sasaran atau target untuk mengumpulkan hasil survei tersebut. Untuk DHS itu ada household, woman, men, dan biomarker. Jadi ada 4 ini. Kemudian biomarkernya ada 4 ini yang paling umum dilakukan, anemia, berat, tinggi, HIV, malaria. Tidak hanya 4 ini sebetulnya, jadi dia juga melakukan berbagai macam biomarker tergantung dari region atau daerah yang mereka kunjungi. Kadang-kadang mungkin bisa dilakukan diabetes, kemudian hepatitis, herpes, vitamin A, tetanus, dan sebagainya. Jadi ini memang mengarah kepada demografi dan kesehatan di region-region tertentu. Kemudian bagaimana cara mereka sampling, karena kan tidak semua ya, namanya juga sampel bukan populasi. Lagi-lagi kita kembali kepada statistik sampel dan populasi, parameter populasi yang sudah kita pelajari sebelum UTS kemarin. Jadi secara umum untuk DHS itu melakukan samplingnya, jadi mereka membagi dulu menjadi area geografinya. Kemudian tahap pertamanya mereka bagi menjadi klaster. Jadi setelah ketemu daerah mana yang akan mereka kunjungi,
Kemudian mereka buatkan klaster. Klaster itu mungkin berdasarkan ketinggian daerahnya, atau daerah yang tinggi akan berbeda dengan daerah yang rendah, mungkin seperti itu, atau daerah yang maju dengan yang tertinggal. Kalau kita kan ada ya daerah 3T, kalau daerah 3T kita survei dengan daerah atau di Pulau Jawa misalkan saja, itu kan sudah pasti berbeda, karena Pulau Jawa semuanya sudah hampir maju, mungkin 3T-nya itu hanya yang betul-betul belum tersentuh oleh teknologi, belum diketahui oleh pemerintah dan sebagainya. Tapi kalau untuk daerah yang di Pulau Sumatera mungkin, Kalimantan, Sulawesi itu masih ada yang 3T-nya. Nah, tentu itu menjadi satu klaster berbeda, tidak bisa disamakan antara daerah yang sudah maju dengan daerah yang masih tertinggal tersebut. Kemudian melis, setelah sudah ketemu klasternya mana, kemudian melakukan list household-nya pada setiap klaster yang sudah terbentuk tadi. Jadi mana sih household yang perlu kita approach, mana sih yang perlu kita berikan lembar survei atau yang kita wawancarai langsung, bagaimana demografi, nutrisi, malaria, dan sebagainya sesuai dengan yang sudah mereka siapkan tadi. Kemudian stage yang kedua atau tahap kedua, mereka melakukan wawancara. Jadi setelah dipilih keluarganya yang mana yang cocok, kemudian mereka lakukan interview atau observasi langsung, interview, atau penyebaran kuesioner. Kemudian ini contohnya, Gambela dan Oromia. Jadi ini adalah masih berkaitan dengan DHS. Ini region ya, Gambela dan Oromia ini mungkin yang belum pernah dengar. Jadi dari sini juga terlihat bagaimana DHS tersebut melakukan teknik samplingnya. Jadi ini ya. Kemudian selanjutnya DHS program, ini tampilan untuk websitenya. Untuk DHS bisa di-download. Jadi di sini ketika kalian masuk, kemudian pilih data, kemudian kalian bisa lihat ada data collection, ada data processing, ada data quality dan use, kemudian ada tabulasi. Jadi rencana tabulasi data itu seperti apa. Dan bisa kita lihat indikator surveinya itu seperti apa sih yang dilakukan oleh tim DHS-nya ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana indikator surveinya, kemudian bagaimana data tool dan manual yang digunakan oleh DHS. Jadi bisa di-download. Ini harus login dulu ya. Buat account dulu, kemudian login untuk bisa melihat datanya. Jadi di sini untuk download model dataset filenya, di sini untuk register dataset akses. Jadi harus minta aksesnya ke DHS-nya. Kemudian ini setelah kita klik yang ini ya, download model dataset, kemudian kita bisa lihat ini, kita pilih country-nya Indonesia untuk mendapatkan data Indonesia. Baik kalau kita mau meneliti negara lain, kemudian dikomparasi dengan Indonesia, misalkan berarti kita bisa select another country, mungkin Malaysia dengan Indonesia, jadi Malaysia kita lihat dulu, kemudian Indonesia kita lihat, kemudian nanti setelah datanya kita processing data, kemudian kita komparasi hasilnya. Ternyata terbukti apa? Hipotesisnya seperti apa yang kalian kemukakan, kemudian hasilnya seperti apa, itulah nanti yang menjadi evaluasi dan kesimpulan pada penelitian kita. Jadi di sini bisa di-download berdasarkan tahun 2012, 2017, karena memang tidak langsung muncul ya. Jadi karena DHS ini prosesnya juga cukup sulit, jadi tidak mesti ketika kita ingin data tahun 2021 itu sudah tersedia pada DHS. Karena kan yang pertama surveinya juga cukup rumit, jadi mereka harus turun ke lapangan untuk mendapatkan data real atau akurat. Kemudian prosesnya kan juga butuh waktu, apalagi sekarang ada pandemi seperti itu ya, masih berkaitan dengan regulasi prokes dan sebagainya, itu juga tidak memungkinkan data terbaru untuk tahun ini itu muncul. Jadi memang kalau kemarin ketika membuat PPT ini ya, yang saya lihat pun ketika masuk ke websitenya DHS dan yang membuat PPT ini untuk screenshotan ini, itu yang muncul hanya sampai tahun 2017. Jadi yang terbaru itu belum up di DHS-nya.
Apakah bisa kita menggunakan data 2017? Bisa. Bisa kita gunakan data tahun 2017, kemudian nanti mungkin kalau kita ingin komparasi dengan Malaysia atau dengan Thailand, Singapura, dan sebagainya, juga kita menggunakan data mereka yang tahun 2017, supaya sama-sama tahunnya. Jadi bukannya mereka 2021, kita 2017. Tentu akan ada perbedaan yang cukup kelihatan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Jadi kalau misalnya di sini tersedia 2017, pakailah yang negara lain itu, kalau ingin komparasi juga 2017 supaya sama. Kemudian juga biasanya penelitian itu kan tidak memaksa harus menggunakan data yang baru. Jadi data yang baru itu kan butuh juga untuk olah terlebih dahulu ya. Jadi ketika datanya pun sudah terkumpul, itu kan tidak langsung bisa di-up di websitenya. Jadi harus ada prosedurnya dulu tentunya. Dan kemudian baru muncul. Seperti contoh ketika saya melakukan penelitian tahun kemarin, 2020 ya, itu saya menggunakan data 2017 sampai 2019, itu masih oke. Masih bisa diterima baik dalam bentuk aplikasinya ataupun dalam bentuk publikasi yang dipublish di jurnal bereputasi. Itu juga masih bisa. Jadi tidak harus ketika kita ingin melakukan penelitian di tahun 2022, datanya harus dari tahun 2022. Kalau bisa mendapatkan data tersebut, itu silahkan digunakan. Tapi kalau misalnya tidak bisa mendapatkan data karena keterbatasan waktu atau mungkin variabel-variabelnya terlalu banyak sehingga butuh effort yang luar biasa untuk mendapatkan datanya, itu sebetulnya tidak apa-apa ketika kita ingin menggunakan data yang setahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya, asal jangan tahun 1995 misalnya seperti itu. Kalau 1995, ketika kalian gunakan referensinya atau daftar pustakanya tahun segitu, itu juga ditolak pasti. Karena sudah lebih dari 10 tahun ketika penelitian tersebut dilakukan. Jadi sudah dianggap boleh kita pakai sebagai acuan, tapi tidak sebagai implementasi. Jadi berbeda ya, kalau acuan itu kan semacam literatur review kita lakukan, kemudian kita lihat perbandingannya dengan tahun sekarang itu apa sih yang berbeda. Tapi kalau kita jadikan sebagai acuan, berarti kan kita menjadikan jurnal tersebut atau data tersebut sebagai variabel atau threshold yang kita gunakan pada penelitian kita. Nah, itu yang mungkin tidak bisa diterima lagi karena sudah jangkanya lebih dari 10 tahun. Kemudian jenis pengelompokan kuesioner dari DHS, jadi kuesioner apa sih yang mereka beri ke household berdasarkan klaster yang sudah mereka pilih tadi. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Jadi ini bisa di-download, bentuknya zip, silakan dibuka di setiap zip-nya ini bisa dilihat apa sih kuesionernya. Jadi misalkan ini birth, kemudian couple, suami istri, household, individual, children, men, dan lain-lain. Jadi tergantung dari variabel apa mungkin yang ingin kalian olah, apakah cukup household dan children saja mungkin, atau individual, children, couple, seperti itu. Jadi disesuaikan untuk mendapatkan data dari DHS ini. Kemudian ini ya, kira-kira DHS itu apa saja yang dilakukan survei langsungnya, jadi household, woman, kelahiran bayi, kemudian couple, HIV, dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini sama dengan yang mana tadi? Ini ya, biomarkernya. Kemudian kita lihat data sekunder selanjutnya adalah data BPJS, Big Data BPJS, yang mungkin baru-baru ini ada kejadian ya, atau ada kasus mengenai data yang leak atau bocor. Data sampel BPJS Kesehatan adalah bentuk sederhana yang mewakili seluruhan data kepesertaan dan pelayanan kesehatan yang sudah disesuaikan untuk mempermudah proses analisis data.
Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah peserta JKN mencapai 75,8% dari total populasi penduduk Indonesia pada tahun 2018, dan yang sudah terdaftar di BPJS ini ada 22.024 fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, untuk mungkin yang berkaitan penelitiannya atau yang memiliki latar belakang atau background pendidikan yang butuh data BPJS, bisa menggunakan data sekunder dari BPJS. Jadi untuk sampel juga sudah mereka cantumkan di big data BPJS-nya, jadi tinggal disesuaikan. Jadi memang untuk data sekunder ini lebih gampang ya, karena sudah ada gambaran ke kitanya sebagai peneliti apa saja variabel, apa saja dataset yang tersedia, kemudian tadi bahkan sudah ada surveinya itu seperti apa. Nah, ini adalah data-data ya. Ada berapa jumlah yang terdaftar pada SKPP, kemudian kategori keluarga sudah dibedakan dari BPJS-nya, ada kategori 1, 2, dan 3. Kemudian totalnya juga sudah ada 66.072 strata yang terdaftar di BPJS. Nah, ini untuk total sampel individu ada 1 juta sekian, untuk keluarga ada 586 sekian. Jadi ini juga termasuk salah satu hal yang bisa kalian lakukan atau sebagai acuan ya, oh ternyata setiap stratum itu oleh BPJS dipilih minimal 10 keluarga secara acak sederhana. Jadi ini bisa kalian gunakan sebagai tulisan di latar belakang atau informasi data. Jadi ketika kalian menulis proposal atau menulis laporan dan sebagainya yang nanti akan dipublikasikan, itu kan harus ada pada bagian 3 metode. Metode itu termasuk di dalamnya adalah dataset atau data yang digunakan. Nah, data yang digunakan ini harus dicantumkan berapa variabel, berapa jumlah data, datanya dari tahun berapa sampai tahun berapa, dari mana datanya diambil. Yang kira-kira seperti itu ya, yang memuat informasi data. Jadi ini bisa digunakan untuk yang menggunakan data BPJS. Ini juga sudah diberitahukan juga kalau perhitungan bobot data BPJS itu ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Bobot dasar keluarga untuk menyamakan probabilitas, tahap kedua bobot dasar individu. Ini adalah sampel BPJS tahun 2015 sampai 2016. Yang dapat memanfaatkan data sampel BPJS itu siapa saja? Research group, peneliti departemen, mahasiswa. Intinya memang digunakan untuk penelitian data sampelnya tersebut. Kemudian TOR-nya atau term of reference-nya, tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian. Metode penelitian ini ada besaran sampel, variabel penelitian, dan analis data. Jadi sudah dibantu sekali oleh TOR-nya dari BPJS, jadi tidak perlu lagi kita sebagai peneliti itu bingung, ini apa saja sih yang tersedia pada data ini. Jadi sudah disediakan, dan ketika kita ingin meminta, jadi kalau kita meminta kan tentu ada surat ya, ada surat, kemudian ada proposal TOR-nya paling tidak, jadi tidak proposal lengkap, tapi semacam term of reference, singkat, padat, dan jelas, itu nanti bisa disampaikan dari grup riset atau RG setiap fakultas, kemudian peneliti di fakultas tersebut atau mahasiswa. Jadi mengirimkan TOR-nya kepada wakil dekan 3, kemudian wakil dekan 3 nanti meminta kepada dekan nanti dengan tanda tangan cap kop surat fakultas akan berkirim ke BPJS. Kemudian dari BPJS setelah melihat TOR-nya nanti akan memberikan sampel, variabel penelitian, analis, datanya seperti apa untuk sampel BPJS tahun 2015 sampai 2016. Atau kalau misalnya sudah ada yang terbaru, itu nanti akan bisa meminta ya, misalnya 2016, 17, 17, 18, dan seterusnya. Kemudian wakil dekan 3 mendisposisi surat tersebut kepada UKKES, kemudian surat pernyataan penggunaan data di atas materai, ini harusnya bukan 6.000 lagi ya, tapi 10.000. Jadi memang yang seperti ini itu biasanya akan terjadi. Jadi ketika kita ingin menggunakan data tersebut untuk penelitian,
maka kita biasanya menandatangani surat pernyataan penggunaan data tersebut bahwa data tersebut hanya digunakan sebagai sumber untuk penelitian. Penelitiannya boleh mungkin PKM atau tugas akhir ataupun pengabdian masyarakat dan sebagainya. Jadi tidak digunakan untuk hal-hal lain apalagi sampai dimonetisasi. Jadi kan ini sampelnya BPJS, jadi kita pun sebagai peneliti tidak berhak untuk menggunakan yang menghasilkan uang karena hak cipta ya. Kalau kita membicarakan data itu juga ada hak terhadap penggunaan data itu karena sumbernya dari BPJS, maka kita sebagai pengguna juga tidak berhak untuk melakukan di luar dari kesepakatan yang tertera dari TOR tadi atau kesepakatan proposal tadi, kira-kira gitu. Kemudian ini struktur data sampel BPJS ya. Kepesertaan ini ada datanya, kalau nanti diminta berarti kalau misalnya kita dapat dalam bentuk Excel atau CSV, maka sebanyak ini ya kita dapat datanya. Kemudian pelayanan FKTP non kapitasi, kemudian pelayanan FKTP kapitasi, untuk pelayanan FKR TL, diagnosis sekunder dan lain-lain. Jadi inilah kira-kira yang didapatkan oleh kita sebagai peminta data dari BPJS tersebut dan mengolah datanya. Dan biasanya kalau kita meminta data dari pihak-pihak ketiga seperti ini, hasilnya itu, hasil penelitian itu nanti harus ditembuskan ke mereka. Atau mereka juga dicantumkan sebagai sumber pada jurnal yang kita publikasikan. Jadi tergantung dari kesepakatan. Jadi tidak serta-merta kita dapat, kemudian mereka kita lupakan, seperti itu. Biasanya ada perjanjian-perjanjiannya. Kecuali yang tidak tercantum ya, kalau yang tidak meminta hal-hal seperti itu, biasanya boleh kita hanya mengucapkan pada acknowledgement, itu terima kasih kepada ini yang sudah menyediakan data, seperti itu. Kemudian bentuk data, ini dari BPJS tadi ada ini ya, nama file, kepesertaan, FKTP, dan sebagainya. Kemudian bentuknya wide dan long. Nah, ini untuk yang bingung bentuk data wide dan long ini apa, sekilas saja karena ini nanti mungkin akan kalian pelajari juga nanti setelah kembali ke jurusannya masing-masing tergantung dari topik penelitian. Kalau untuk wide data, jadi kan kalian tahu kalau data itu disajikan dalam bentuk tabel ya. Paling tidak tabelnya itu dalam bentuk Excel atau CSV yang juga dalam bentuk tabel. Jadi kalau wide data itu artinya datanya itu punya kolom untuk setiap variabel yang ada. Jadi setiap data itu punya variabel, ada tabelnya, ada kolomnya. Kalau long data punya kolom untuk kemungkinan jenis variabel dan nilai variabel tersebut. Jadi kalau wide itu dia karena punya banyak kolom untuk variabel, biasanya panjangnya ke kanan. Kalau long panjangnya ke bawah. Jadi nanti akan saya bukakan juga mungkin ya contoh wide sama long ini. Jadi saya selesaikan dulu menyampaikan materinya. Kemudian ini adalah bentuk datanya. Jadi ya dalam bentuk Excel ya, SAV, CSV atau XLSX untuk Microsoft Excel. Ini seperti ini datanya. Jadi nanti inilah yang kalian telusuri, analisis, ini maksudnya seperti apa, ini apa, kenapa 1, kenapa 6, 4 itu artinya bagus atau jelek. Nah, itulah yang harus kita ketahui. Intinya kan sebelum kita melakukan pengolahan data, kita kan harus tahu dulu ya data itu tentang apa. Apa sih setiap variabel yang muncul di data itu maksudnya apa? Kalau kita menggunakan data sekunder. Berbeda dengan ketika kita menggunakan data primer. Kalau data primer kan betul-betul datanya itu dari kita. Tentu kita yang memberikan kode, kita yang memberikan angka-angka pada Excel atau CSV tersebut. Jadi akan lebih mudah. Tapi kalau kita menggunakan datanya orang atau pihak lain, itu kan kita harus mengerti dulu. Jangan-jangan persepsi kita itu tidak sama dengan yang mereka cantumkan pada tabel ini. Kira-kira begitu. Makanya kita perlu ada waktu khusus untuk mempelajari datanya mereka. Apalagi kalau datanya sampai ratus ribuan ya atau 1 jutaan. Nah, dari situ kita bisa lihat
manakah datanya yang masih kosong, manakah datanya yang termasuk noise, manakah datanya yang termasuk outlier, dan sebagainya. Jadi itu harus tetap kita lakukan, walaupun kita sudah menggunakan data sekunder. Karena kadang-kadang mereka dari pihak-pihak ketiga ini tidak melakukan filtering data tersebut. Jadi tidak dipoles dulu datanya. Apa yang ada itu yang mereka masukkan ke bank datanya, Excel-nya ini. Jadi kita sebagai peneliti yang harus melakukan cleaning data, pembersihan data dari noise, outlier, dan sebagainya kalau misalnya itu tidak digunakan. Kemudian tadi kalau misalnya hal-hal itu digunakan oleh penelitian kalian, maka tidak perlu dibuang, jadi tetap dipakai. Kemudian ini cara mengcombine data di Stata, BPJS tadi. Tidak mesti di BPJS ya, kalau misalnya ada data yang ingin kalian gabung atau kalian merge, bisa mengcombine di Stata, stata.com. Jadi kalau misalnya ada data yang kalian peroleh, ternyata ketika kalian diskusikan dengan dosen pembimbing atau dengan timnya kalian, itu berpikir, oh ini sebaiknya digabung karena variabelnya sama, hanya beberapa variabel yang berbeda, kemudian jenis datanya dalam bentuk boolean misalkan, atau integer, atau string, dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan kombinasi, di-combine, atau di-merge datanya. Maka ketika kita menggunakan Stata, bisa data, combine dataset, merge to dataset. Jadi dataset tadi, dataset A dan dataset B, ketika kita merge atau kita combine, akan tergabung ke dalam satu file yang isinya dua dataset tersebut. Jadi nanti bisa dilihat yang namanya sama itu akan muncul satu saja, tidak dua ya kalau variabelnya sama. Kemudian nanti sisanya adalah yang tidak sama tadi. Jadi kadang-kadang combine dua dataset ini diperlukan untuk bisa melihat mungkin tren atau evaluasi antara yang satu dengan yang lainnya, itu bisa kita gunakan combine dataset. Kemudian selanjutnya dataset sekunder lainnya itu ada dari Siduga, ada laporan rutin yang juga diupload ke Siduga, kemudian laporan khusus, Pelkon, kemudian BKKBN, seperti ini, tapi tadi saya coba cek ini masih under maintenance websitenya, jadi belum bisa dikunjungi untuk yang ini. Kemudian SKAP dan untuk remaja, yang keluarga dan untuk remaja. Jadi ini untuk yang kalian tertarik dengan kependudukan dan keluarga, ini adalah sumber data pihak ketiga yang bisa kalian gunakan untuk penelitian ataupun proyek kalian nanti. Kemudian ini untuk Bank Data Dunia tampilannya, World Bank Open Data. Jadi ini sama seperti satu data, satu Indonesia. Jadi ini juga bisa digunakan oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia ketika butuh data, entah itu cuma melihat-lihat seperti itu ya, kalau tidak peneliti kan hanya ingin tahu bagaimana nih kondisi negara ini atau bagaimana kondisi saat ini di dunia, itu bisa lewat World Bank Open Data. Kalau misalnya satu data satu Indonesia tadi itu juga sama, itu seluruh daerah yang ada di Indonesia itu terekam di sana. Kemudian kita bisa lihat bagaimana sih kondisi saat ini, misalnya untuk pariwisata, pendidikan, penduduk, dan lain-lain. Kemudian ini data WHO, mungkin yang dari kesehatan lagi, ini bisa digunakan sebagai sumber untuk data sekundernya. Jadi ini ada data API, ya kalau nanti memang menggunakan, kalau API ini kan memang gini sistemnya. Kalau pakai API ini jadi dari program yang kalian buat atau dari aplikasi dengan bantuan API itu kalian menggabungkan atau menghubungkan data WHO ini untuk bisa dibaca atau ditampilkan pada aplikasi atau sistem yang kalian buat. Nah ini sebenarnya dikatakan sulit, tidak sulit juga, jadi tidak terlalu sulit ya untuk menyambungkan API data WHO ini ke nanti sistem yang akan kalian kembangkan. Jadi sudah disediakan juga data API-nya. Karena memang
untuk menghubungkan data dari satu website dengan website yang lain itu kan tidak gampang ya. Dan ini WHO sudah menyediakan, jadi sudah lebih mudah, sudah ada API-nya. Kemudian ini tetap ya dari menu data, kemudian nanti tinggal memilih, menyesuaikan dengan data apa yang dibutuhkan, kemudian download atau dilihat tabel-tabel data yang tersedia. Kemudian data BPS, Badan Pusat Statistik, ini juga sama seperti sumber-sumber data sebelumnya. Kemudian data HIAME, ini juga ada GDB result, ada data visualization seperti ini, ada financing global health, vaksin, dan sebagainya. Kemudian ini data iklim dari BMKG, untuk yang tertarik bagaimana iklim saat ini, itu bisa didapatkan dari data online pusat database BMKG. Jadi ini ya, data iklim, ada data harian, ada data ekstrim. Jadi nanti bisa diketahui dari polanya data tersebut, ternyata ekstrimnya itu untuk periode ini naik misalnya 5% dari periode sebelumnya. Nah, dari hasil kesimpulan itu kan kita dapatkan dari data ini. Kemudian untuk data sekunder, ini ya, lagi-lagi kembali ke statement saya yang awal, data sekunder ini bukan berarti ketika kita mendapatkan data tersebut dengan bantuan pihak ketiga, kita tidak perlu lagi turun ke lapangan, capek-capek, panas-panas, seperti itu ya. Nah, tapi data itu walaupun sudah disediakan, tetap harus di-combine, di-cleaning, di-coding, ditransformasi, menyesuaikan tujuan penelitian. Jadi tidak mentah-mentah atau raw data yang disediakan oleh pihak ketiga tadi itu langsung kita gunakan tanpa kita lihat dulu, tanpa kita teliti dulu. Ini sebetulnya mereka menyediakan apa, apakah datanya ada noise, outlier, dan sebagainya. Jadi tetap apa yang kita lakukan pada data ketika kita punya data primer, itu juga kita lakukan pada data sekunder. Yang dipotong pada data sekunder ini hanya pengumpulan datanya, itu saja. Selebihnya sama. Kemudian memperhatikan teknik sampling yang digunakan lembaga yang melakukan survei jika diperlukan pembobotan, atau dikasih bobot ya, agar bobotnya itu tidak timpang antara satu variabel dengan variabel yang lain, itu juga bisa dilakukan. Jadi ketika kita memiliki data sekunder, kembali ke penelitinya, pengolahan datanya. Jadi treatment terhadap datanya itu tetap sama dengan data primer. Jadi tadi ya, yang tidak dilakukan hanya mengumpulkan datanya. Selebihnya itu sama sampai ke evaluasi, sampai ke publikasi hasil, dan sebagainya. Kemudian data sekunder mempunyai kelemahan peneliti tidak dapat mengendalikan semua konsep atau konstruk yang diteliti, karena terbatas hanya data yang tersedia saja. Ini sudah jelas ya, karena apa yang disediakan oleh data sekunder, ya memang hanya itu yang dia miliki. Jadi kalau misalnya kalian butuh variabel yang baru, butuh informasi-informasi tambahan atau keterangan yang lain, maka tetap harus mengumpulkan. Dan pengumpulan data sekunder itu juga tidak mudah ya, karena kan bisa saja yang diteliti dengan yang kalian teliti itu kan berbeda. Jadi akan terjadi crash antara datanya kalian dengan datanya yang sekunder. Makanya tadi ketika kita punya data sekunder, kita bisa melihat apa saja sih yang direkam oleh pihak ketiga ini. Nah, dari hasil tersebut kita bisa duplikasi variabel-variabelnya, kemudian tipe datanya kita bisa duplikasi untuk kita lakukan analisis atau sampling sendiri. Itu bisa. Tapi kalau datanya mereka ingin kita tambahkan variabel baru, nah itu kita harus memastikan, bukan saya katakan tidak bisa, tapi kita harus memastikan data yang sudah direkam oleh pihak ketiga tadi itu, kita harus memastikan datanya itu juga sama atau mirip dengan yang akan kita tambahkan. Jadi misalnya demografi di daerah ini, ya paling tidak ketika kita ingin menambahkan variabel baru, kita juga memberikan tambahan variabel dengan tambahan data atau inputan data baru yang juga mencerminkan demografi yang sama pada
data yang sudah direkam oleh pihak ketiga tersebut atau data sekundernya tadi. Kemudian untuk minggu depan, menyusun kata kunci untuk pencarian literatur. Nah, ini sudah mengarah ke pustaka betul ya, untuk kita siap-siap bekerja kelompok tentang review jurnal artikel ilmiah. Nah, untuk tampilan dari aplikasi websitenya, ini kita lihat. Ini seperti ini tadi untuk DHS. Jadi ini kita bisa klik ya, semuanya bisa kita klik. Jadi bisa kalian pelajari bagaimana isi dari DHS ini untuk yang tertarik meneliti mengenai demografi dan kesehatan. Ini juga ada dataset. Tipe datasetnya seperti apa? Survei, HIV data, dan biomarker, kemudian GPS data. Kemudian available dataset, ini bisa kita lihat. Nah, ini Afghanistan dari 2018, 19, 15, 2010, kemudian Albania, Angola, dan sebagainya. Jadi ini panjang sekali ya, jadi ini memang sudah dilakukan oleh mereka dan sudah dipublikasikan. Ini not collected, not applicable. Berarti kalau not collected artinya belum dikumpulkan oleh mereka, kalau not applicable artinya belum tersedia. Entah itu masih proses atau masih saat ini masih melakukan survei ke daerah-daerah atau negara-negara tersebut. Ini untuk DHS. Kemudian untuk ini laporan DALAP yang tadi mungkin berminat terhadap sistem informasi kependudukan dan keluarga, BKKBN, ini bisa ya, ada tabelnya juga, kemudian tempat pelayanan, jumlah keseluruhan pusat informasi, dan sebagainya. Ini laporan tahunan, ini laporan bulanan. Jadi bisa diklik, coba kita klik salah satu ya. Kita tinggalkan dulu, kita lihat yang lain. Nah, ini untuk klinik KB. Ini sama ya, seperti ini karena masih data BKKBN. Kemudian ini World Bank. Ini adalah tampilan seperti yang tadi ya, yang ada di apa namanya? Slide PPT tadi. Ini Open Data Catalog, Data Bank, kemudian ada Library Microdata, kemudian ada ini statistik internasional debt atau utang internasional, dan lain-lain. Jadi mana yang ingin kalian lihat, maka bisa langsung diklik. Nah, ini adalah database-nya. Kalau ada database bahkan lebih bagus ya kalau sumber data ketiga itu menyediakan database. Jadi nanti ketika kalian membuat sistem, tidak perlu lagi merancang database-nya. Karena kalau merancang database itu kan butuh effort lagi, bagaimana cara merancang CDM atau konseptual data model, kemudian physical data model, kemudian bagaimana menggambarkan atau merancang database-nya, entah itu database-nya dalam bentuk PHP admin, SQL, dan sebagainya. Jadi ini bahkan sudah disediakan. Jadi nanti ini ya bisa dilihat work development, statistical capacity, education statistik, dan lain-lain. Jadi tinggal di ini juga bisa mortality rate, populasi New Zealand 2007, dan lain-lain. Kemudian ini adalah satu data Indonesia yang tadi yang khusus untuk Indonesia. Jadi di ini ya bentukannya. Jadi websitenya data.go.id ini ya tampilannya sangat biasa ya kalau dari saya. Ini seharusnya bisa ditingkatin lagi untuk desain user interface-nya. Nah ini nih beta situs sama
Mohon untuk mengisi form feedback untuk pengembangan portal yang lebih baik. Mungkin kalian nanti bisa memberikan feedback ya, kalau nanti berkunjung atau menggunakan data yang ada di sini. Nah, di sini pilih dataset untuk melihat data yang disediakan oleh data.go.id ini. Nah, ini contohnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, data DAI Perkotaan Binaan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, jumlah penerimaan zakat, infak, dan sedekah, kemudian ini data taman dan RTH Kota Banda Aceh, dan sebagainya. Jadi tinggal diklik saja, mungkin saya klik salah satu ya untuk kita lihat contohnya. Nah, ini sudah disediakan dalam bentuk CSV dan XLSX, jadi bebas. Ketika nanti kalian mengembangkan sistem menerima inputan CSV, maka bisa menggunakan ini. Kalau memang inputannya dalam bentuk Excel biasa, Microsoft Excel, dan ingin kita olah dulu, misalkan ada penambahan, ada penghapusan noise, outlier, dan sebagainya, ini bisa kita pilih. Coba kita pilih ya. Bentar, saya buka dulu. Nah, ini adalah bentuk atau data dari Excel tersebut. Ya, seperti ini. Walaupun ini sebetulnya masih kurang ya, untuk penelitian itu paling tidak harus ada 30 data. Minimal 30 data untuk bisa dikatakan penelitiannya itu akurat. Jadi ini sebetulnya masih kurang. Jadi dicari saja nanti yang sesuai ya dengan yang kalian teliti, kemudian bisa kalian mungkin ngambilnya tidak dari data.go.id saja, mungkin bisa diambil dari data jakarta.go.id, itu juga bisa, dan lain-lain. Jadi ini hanya contoh saja ya. Kemudian dari sini bisa kita ketahui kalau pemerintah atau instansi Mojokerto ini hanya merekam provinsi, kota, kabupaten, tahun, nama, alamat, nama penanggung jawab, nomor telepon. Jadi hanya variabelnya itu ini, variabel yang utama ya, untuk data hotel tahun 2020. Kalau nanti kalian meneliti data hotel Mojokerto, misalkan mungkin bisa ditambahkan ya, karena namanya juga data hotel, mungkin hotelnya hotel apa, bintang berapa, misalkan 5, 3, 4, kemudian ratingnya di Traveloka atau di Google itu seperti apa untuk kenyamanan para pengunjung yang sudah mereview dan sebagainya. Jadi bisa ditambahkan beberapa atribut atau variabel baru pada data ini. Jadi kalau ini cakupannya kan sudah spesifik ya, Mojokerto saja. Jadi ketika kita ingin menambahkan variabel baru, itu sudah lebih mudah daripada kalau nanti cakupannya adalah Indonesia secara luas atau bahkan negara. Nah, itu ketika kita ingin menambahkan variabel baru atau atribut baru, nanti yang berhubungan dengan database-nya atau ketika kita merancang sistemnya itu berkaitan dengan sistemnya, maka itu effort-nya juga akan lebih besar. Itu yang saya sebutkan tadi. Kira-kira begitu. Kita kembali ke yang terakhir ya, kita lihat Open Data Jakarta. Ini Open Data Jakarta, ini visualisasinya lebih bagus kalau dari saya, menurut saya, untuk data.go.id. Untuk Jakarta Open Data ini bisa dilihat data terbuka pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini banyak ya, mau apa yang kalian teliti. Penanggulangan bencana, pekerjaan umum, pariwisata dan kebudayaan, pendidikan, perhubungan, sosial, COVID-19, kependudukan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi ini bisa mungkin kalian yang masih belum tahu PKM-nya mau ide apa, ini silahkan bisa diambil datanya, kemudian dilihat. Nanti dari data kadang-kadang akan muncul ide.
Jadi pemunculan ide itu tidak mesti ide dulu ya, kemudian nanti datanya menyesuaikan. Kadang-kadang dari data yang ada itu bisa kita dapatkan ide, oh ternyata dari data ini kita bisa mengembangkan ini atau menyelesaikan permasalahan ini, kira-kira gitu. Jadi ini juga sama kalau saya klik salah satu, misalkan COVID-19 boleh. Kemudian ini rekap data harian COVID-19 per kelurahan Provinsi DKI Jakarta bulan Oktober 2020. Ini bulan November, bulan September, bulan Maret, bulan Juli. Kalau kalian ingin mengetahui rekap data COVID-19 per kelurahan Provinsi DKI Jakarta, maka bisa mendownload dari Januari sampai Desember 2020. Misalkan saya klik ya, ini salah satu, kemudian ini kalian ketahui variabelnya apa saja yang ada di data tersebut. Ada ID kelurahan untuk nanti database-nya ya sebagai primary key-nya, kemudian nama provinsi, nama kota, suspek, dan lain-lain, sampai keterangan. Kemudian metadatanya ini terakhir diperbarui 13 November, sumbernya Diskominfotik, frekuensi penerbitan 1 bulan sekali, dan sebagainya. Nah ini yang saya katakan tadi untuk DKI Jakarta, open datanya itu sudah ada lihat data, JSON, dan unduh data. Jadi sudah sangat dimudahkan bagi kita pengguna datanya. Jadi kalau kita lihat data cukup ini saja diunduh ya. Kalau misalnya kita ya kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita ingin mengunduh data, kita bisa klik unduh data atau yang tadi langsung. Kemudian kalau ini adalah codingannya, codingan JSON-nya. Jadi untuk kalian yang mengembangkan nanti dengan menggunakan JSON, itu bisa langsung copy paste ini ke codingan program yang kalian buat. Kira-kira gitu. Kalau untuk tampilan Excel-nya saya rasa sama ya seperti tadi. Coba saya buka dulu. Ini ya contohnya. Di nama provinsi, kemudian isolasi di rumah, suspek meninggal, selesai isolasi, perawatan RS, dan sampai keterangan. Jadi hampir sama seperti lihat datanya tadi, hanya ini dalam bentuk CSV. Jadi nanti ketika ini dimasukkan ke dalam sistem yang kalian kembangkan, atau dalam perhitungan manual, mungkin kalian tidak membuat program seperti itu ya, hanya mengolah data manual, kemudian nanti memvisualisasikan. Nah itu kan bisa ya, kalau visualisasi kan bisa menggunakan Excel lebih mudah, atau menggunakan Tableau, atau menggunakan MATLAB, atau Simulink dan sebagainya, aplikasi-aplikasi seperti itu. Jadi tidak perlu mengembangkan dari awal, itu bisa tinggal masukkan CSV. Kalau tidak bisa menerima CSV, mungkin bisa di-convert dulu ke PDF atau dan lain-lain lah ya. Banyak masukan datanya. Kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir saya lihatkan adalah wide dan long data yang tadi. Biar ada gambaran seperti apa maksudnya wide dan long data. Jadi ini wide dan long data, contohnya seperti ini. Long data set itu seperti ini bentuknya. Kalau wide dataset, bentuknya seperti ini. Jadi memang sesuai dengan namanya, panjang dan lebar. Jadi kalau panjang, maka setiap ada data baru akan ditambahkan di bawahnya. Jadi tidak merekam betul-betul seluruh atribut data yang ada pada data tersebut. Tapi kalau wide dataset, ini dia setiap ada variabel baru, maka ditambahkan di kanannya. Jadi semakin lebar datanya ke kanan. Itu yang disebut dengan wide dataset dan long dataset. Hanya definisi saja sebetulnya, kalau nanti membuat dataset baru kalian, baik itu data primer ataupun data sekunder, untuk wide dan long dataset ini tidak begitu signifikan ya. Yang penting apa yang diolah, atribut apa, variabel apa. Kemudian kalau ingin mengubah wide menjadi long, ini juga sudah ada di sini. Jadi di sini bisa kita ubah, kalau yang awalnya kita punya data wide ke long, bisa diubah dengan ini, bantuan ya, bantuan aplikasi.
directory, kemudian ini, kemudian nanti bisa diubah. Nah, kira-kira begitu untuk wide dan long dataset. Ini hanya informasi, tambahan informasi ya sebetulnya, jadi tidak termasuk dalam pokok bahasan data dan pustaka kita pada minggu ini, tapi paling tidak seperti ini maksudnya wide dan long data, karena tadi ada disebut ketika kita membahas BPJS. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, jadi lagi-lagi masih bentuk informasi ya, tidak ada hal yang rumit atau rumus-rumus seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu, saya mohon izin bertanya. Ya. Saya mohon izin bertanya Bu, kalau misalnya kita mencari data begitu ya, terus misalnya mencari data tentang kesehatan, kemudian kita menemukan datanya itu di DHS sama World Bank. Nah, itu dua-duanya itu sama-sama memuat data yang kita butuhkan. Sebaiknya apakah ada cara tertentu untuk menentukan sebaiknya kita mengambil data yang mana, kayak itu apakah sebaiknya DHS atau World Bank begitu Bu? Oh, kalau sumber data yang mana yang sebaiknya digunakan itu kembali ke permasalahan yang diangkat. Jadi manakah dari World Bank ataupun DHS itu yang kira-kira representatif atau yang kalian butuhkan yang disediakan oleh DHS atau World Bank-nya. Dua-duanya sama-sama sumber data kredibel, jadi sudah kredibel, diakui, dan sifatnya sudah internasional ya. Jadi semua orang peneliti di dunia ini itu tahu DHS dan World Bank. Jadi tinggal kembali ke kaliannya, kelompok kalian atau dosen pembimbing, menurut arahan dosen pembimbing itu mau menggunakan data yang mana. Maksudnya data yang mana ini, apakah World Bank ini lebih menjelaskan pada datanya itu variabel-variabel yang ketika kalian lakukan brainstorming dengan tim atau dengan dosen pembimbing, itu ternyata diberikan oleh World Bank lebih baik daripada DHS. Maka World Bank yang kalian bisa gunakan. Jadi DHS-nya mungkin sebagai supporting data atau data pendukung. Jadi ketika ada nanti dari World Bank ini sebagai sumber data utama yang kalian lakukan pengolahan, kemudian nanti di tengah-tengah penelitian kalian, oh ternyata paling tidak itu harus ada ini, atau ini tidak bisa digunakan karena ini. Jadi ada semacam perubahan threshold yang awalnya kalian pikir itu masuk, ternyata setelah berjalan penelitiannya itu tidak masuk ke dalam perhitungan atau ke dalam variabel pokok atau inti dari penelitian ataupun proyek yang kalian lakukan. Karena kan penelitian seperti itu ya, tidak ada hal yang baku pada penelitian ketika penelitian itu berlangsung. Hal yang baku itu hanya pengolahan data, kemudian metodenya bagaimana, kemudian evaluasinya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa. Hanya itu saja. Tapi ketika penelitian itu sudah berjalan, banyak hal yang akan bisa terjadi. Makanya ada peneliti yang kadang-kadang struggle di tengah-tengah, oh ternyata datanya tidak seperti yang diharapkan, atau hipotesisnya meleset jauh dari ketika data itu sebelum diolah, setelah diolah, itu juga ada. Jadi suka dukanya meneliti itu memang seperti itu. Jadi tidak bisa langsung kita statement, oh datanya World Bank lebih bagus daripada datanya DHS. Boleh jadi ketika kita merasa awalnya itu seperti itu, ternyata ketika di tengah-tengah penelitian itu berlangsung, malah kebalikannya. DHS lah yang ternyata kita butuhkan untuk kita teliti dibanding dengan World Bank. Karena kan peneliti World Bank dengan peneliti DHS itu kan berbeda. Maka pandangan mereka terhadap atribut, variabel, dan lain-lain pada proyek yang sama itu juga berbeda. Karena peneliti itu kan tentu berbeda ya, proyek, sudut pandang, view-nya, dan lain-lain. Jadi saran saya, kalau mau memilih antara World Bank atau
DHS, tentu kan ketika kalian ingin mencari data, itu kan kalian sudah tahu mau idenya itu seperti apa, mau project yang seperti apa, atau yang paling dekat ini PKM, PKM itu mau ngapain sih kalian gitu. Jadi nanti ketika membuka datanya, baik itu DHS atau World Bank, itu dilihat, oh ternyata dari hipotesis awal kita, atribut, variabel, semua data itu mengarah kepada World Bank. Maka bisa kita gunakan World Bank sebagai main data kita. Main data itu maksudnya adalah data utama yang kita gunakan untuk mengolah dan menyajikan ke dalam bentuk proposal. Ketika nanti penelitiannya sudah berlangsung atau dilakukan, tentu dari data World Bank tadi kan masih banyak yang harus kita lakukan, seperti cleaning, filtering, tadi ada coding juga ya, seperti yang ini tadi, ya, di coding, di combine, dan sebagainya. Mungkin ketika di tengah-tengah nanti antara data DHS dan data World Bank itu bisa kita combine. Atau datanya DHS bisa kita masukkan ke data main data World Bank tadi dengan cara mengcleaning dulu datanya DHS itu, kemudian kita masukkan ke data World Bank tadi yang sudah kita punyai sebagai data utama kita. Kemudian hal-hal lain yang oh ternyata bisa nih dipakai dari data DHS ini kita masukkan sebagai atribut baru yang nanti akan betul-betul menghasilkan hasil yang signifikan ketika proses evaluasi penelitian itu kita lakukan. Itu juga bisa. Jadi kalau mau ditanya mana yang bagus, dua-duanya termasuk sumber yang kredibel, maka bisa digunakan. Yang tidak bisa digunakan adalah Wikipedia. Kalau project berdasarkan Wikipedia, maka projectnya biasanya kalau mau saya katakan digagal atau di ban seperti itu, ya itu sudah di ban duluan. Jadi kalau sumber datanya sekunder ini, seperti yang tertera pada slide ini, itu semuanya sudah kredibel, bisa digunakan. Kalau mungkin yang dari teknik, satu lagi saya tambahkan Kaggle. Kaggle juga termasuk sumber data yang kredibel, itu bisa digunakan. Tidak mesti teknik ya, sains dan teknologi juga bisa menggunakan data tersebut. Nah, itu juga bisa digunakan. Jadi, kembali lagi, manakah yang mendekati analisis awal kalian? Hipotesis awal kelompoknya itu seperti apa? Manakah yang nanti kira-kira dari dua sumber tadi yang mendekati, maka itulah yang digunakan. Digunakan awal, itu bisa hanya satu data saja. Tapi nanti ketika sudah implementasi, sudah tahap analisis, itu biasanya ketika kita melihat data yang lain, melihat sumber referensi yang lain, referensi itu seperti jurnal, artikel, dan lain-lain, itu bisa nanti terjadi penambahan atribut baru, penambahan variabel baru, penambahan beberapa apa ya sebutannya kolom baru mungkin di Excel-nya itu memungkinkan. Jadi untuk penelitian hal-hal seperti itu memang umum terjadi. Jadi memang seperti itu tahapnya penelitian. Jadi kalau tidak ada uji coba dan sebagainya itu bukan penelitian, itu seperti kalian mengerjakan tugas, diberikan tugas, kemudian cari dari sumber e-book dan sebagainya, itu sudah selesai seperti itu ya. Tapi kalau penelitian itu memang harus uji coba, tambahkan atribut baru, tambahkan, kurangi, dan sebagainya, itu nanti menghasilkan hasil yang signifikan, misalnya nyampai 95% akurasinya, oh ternyata ditambahkan ini malah lebih bagus daripada tidak ditambahkan ini, misalkan tidak ditambahkan hasilnya mungkin hanya 90%, ditambahkan variabel atau atribut baru hasilnya 95%. Nah, hal-hal yang seperti itu memang umum dan memang seharusnya terjadi ketika penelitian itu kita lakukan. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Aisyah. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, ini sudah saya tunggu tadi beberapa jeda, tidak ada yang berbicara lagi, berarti saya anggap semuanya sudah setidaknya punya gambaran gitu ya, walaupun belum paham karena mungkin belum mencoba masuk ke setiap bank data ini. Jadi kan macam-macam, setiap sub data, maksudnya subtopik itu punya
bank datanya sendiri. Kalau punya bank datanya sendiri berarti punya websitenya sendiri, seperti itu. Punya regulasinya sendiri. Seperti tadi BPJS, itu kita harus mengirim proposal atau surat atau TOR, seperti itu, kenapa kita menginginkan datanya mereka. Nah, rata-rata kalau misalnya mereka tidak menyediakan open data, datanya online, website seperti ini, itu bukan berarti tidak bisa diminta. Jadi misalnya ada yang dari kesehatan ingin mengkaji mengenai nutrisi, stunting, dan sebagainya. Stunting di sini kan mungkin hanya difasilitasi oleh DHS tadi ya untuk nutrition. Tapi sebetulnya ketika kita menginginkan data dari rumah sakit, misalnya yang ada di Surabaya atau Jawa Timur, itu sudah bisa kita langsung ke dinas pemerintahan yang menangani masalah stunting tersebut. Jadi ketika kita bersurat dari fakultas, mungkin dosen pembimbing ya, kalau nanti kalian TA, mungkin seperti itu, butuh data stunting untuk wilayah Jawa Timur, itu bisa mengajukan surat lewat dosen pembimbing, kemudian dosen pembimbingnya ke wakil dekan 3, wakil dekan 3-nya nanti ke dekan, atas surat dekan tersebut, tanda tangan, kop, dan cap, itu akan berkirim surat ke dinas pemerintahan atau instansi yang menangani masalah yang kalian teliti tersebut. Jadi rata-rata prosesnya seperti itu. Yang sekarang saya sampaikan di kelas ini adalah yang sifatnya itu bisa diakses online, gratis, bisa kapan saja dan di mana saja. Jadi bukan berarti ini tidak kredibel dibanding yang tidak open, kemudian lewat surat, berkirim suratnya, itulah yang sebenarnya, itu tidak juga. Jadi kadang-kadang apa yang ada di sumber yang bisa diakses bebas ini juga sudah cukup representatif. Hanya saja mungkin seperti tadi ya, di data Indonesia tadi, satu data Indonesia itu jumlahnya masih kurang. Jadi yang harusnya mungkin 30, yang tadi contohnya masih 12, seperti itu ya. Jadi bisa diakali atau bisa disiasati dengan cara mencari fokus-fokus topik yang mirip, kemudian kita lihat datanya apakah sudah lebih dari 30, mungkin sudah sampai 50 atau 100 dan sebagainya. Nah, itulah yang kita pakai. Jadi data yang sedikit itu bukan saya katakan tidak bisa dipakai, tapi dalam penelitian data yang jumlahnya 12, 10, 5 itu tidak bisa dikatakan data yang cukup representatif sebagai sampel. Jadi karena kita hanya punya 10 sampai 12 data sampai 15 data, kemudian apakah itu bisa kita statement pada conclusion atau kesimpulan nanti hasil penelitian kita, data ini menggambarkan data yang tersebar pada Provinsi Jawa Timur, khususnya Kabupaten Mojokerto. Apakah bisa kita statement seperti itu? Kan juga tidak layak ya, karena kita tidak meneliti atau mengambil sampel yang representatif terhadap statement kita tadi. Jadi hubungannya ke situ, makanya paling tidak beberapa sumber mengatakan data yang cukup untuk penelitian yang bisa dilakukan, yang bisa kita ambil, itu adalah sejumlah minimal 30 data. Jadi kalau sudah 30, baik itu kuesioner 30 data, kemudian wawancara langsung gitu ya, ngisi kuesioner di tempat, kemudian kita wawancarai, itu juga 30. Jadi ketika kita sudah mendapatkan 30 data, maka sudah bisa kita olah data tersebut atau sudah bisa pindah ke step berikutnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan data dan pustaka minggu ini. Jadi memang tidak sulit ya. Jadi hanya dari mana sih sumber-sumber data yang bisa kalian dapatkan untuk proyek penelitian ataupun tugas akhirnya nanti. Jadi tidak mesti, oh saya tidak mau submit PKM atau saya tidak mau untuk ikutan proyek atau membantu tim penelitiannya dosen karena saya tidak ngerti datanya dari mana, ininya dari mana. Biasanya kalau dosen, misalnya kan kalian ikut penelitian dosen seperti itu, atau ikut pengabdian masyarakatnya dosen, tim sebagai tim eksekutor, itu biasanya dosennya sudah ada datanya. Jadi memang kalian itu bertugasnya itu hanya sebagai pengolah data, atau mengambil data, misalnya dosennya nggak bisa ke tempat tersebut, atau kalian yang diminta itu merupakan tugas, memang tugas dari pengumpul data. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada alasan lagi ya untuk tidak tidak tahu datanya itu didapatkan dari mana. Jadi sudah banyak sekali sumber-sumber data, open data, terutama open public, jadi sudah di open dan public. Jadi tidak ada hal-hal yang restricted, yang betul-betul secret kalau sudah
dipublish seperti ini ya, data iklim, kemudian tadi ya, satu data Indonesia, data Jakarta, dan sebagainya. Jadi bisa kalian gunakan untuk berbagai macam ide yang kalian punya. Jadi misalkan kepikiran untuk membuat aplikasi apa atau software apa nih, kemudian nanti buat apa namanya startup yang bagaimana, itu juga bisa. Salah satunya langkah awalnya bisa menggunakan bank-bank data yang bisa diakses online seperti ini. Baru kemudian nanti kalian sudah selesai melakukan penelitiannya, kalian menampung data kembali. Nah, data itu yang disebut dengan data primer. Paham ya? Jadi ketika kalian membuat project itu awalnya, kalian menggunakan data sekunder. Kemudian ketika sudah selesai nanti proyek penelitiannya, kemudian mungkin membuat aplikasi seperti itu ya, kemudian aplikasinya sudah selesai. Kemudian kalian uji coba atau testing aplikasi tersebut, misalnya minta teman kalian satu angkatan mengisi aplikasi tersebut, mengisi di aplikasi. Kemudian data yang tersimpan pada aplikasi yang kalian buat itu menjadi data primernya kalian. Dan data primer itu nanti bisa kalian teruskan untuk pengembangan aplikasi yang kalian buat tadi dengan menggunakan data sekunder. Jadi alurnya penelitian itu memang seperti itu, jadi tidak berhenti ketika kalian sudah selesai, kemudian sudah selesai tutup dokumennya, bahkan sudah hilang di flash disk, USB, dan sebagainya. Tapi penelitian yang baik itu memang penelitian yang berkelanjutan. Bahkan mungkin dari idenya PKM kalian yang kalian submit tahun ini, ternyata bisa menjadi data atau ide untuk lanjutan pada tugas akhir kalian di tahun ketiga setengah atau tahun keempat dan seterusnya. Kira-kira begitu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Jadi saya tadi belum lihat untuk Excel-nya kelas ini sudah diisi atau belum. Saya ingatkan kembali ya, karena besok kita sudah, bukan besok, minggu depan, itu sudah masuk kepada penyusunan kata kunci untuk pencarian literatur, kemudian nanti minggu depannya, kalau saya tidak salah, sudah mulai untuk kalian melakukan literatur review sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi yang belum ada kelompok atau belum mencantumkan kelompoknya di spreadsheet yang saya tuliskan di e-learning, silahkan diisikan pada spreadsheet tersebut untuk kelas 22. Kalau yang sudah, berarti tugasnya sudah selesai. Kira-kira begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan data dan pustaka minggu ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.